Shalom, selamat hari Minggu keluarga orang beriman. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Kita dipertemukan Tuhan kembali di bulan yang baru pada tahun ini. Mari kita mengucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya baik Tuhan sejak mulanya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tersungkur di kaki-Mu, berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan jadikan baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami angkat pujian kami di hadapan-Mu. Yesus, Kau telah segala yang baik dalam-Mu. Engkau menjadikanku serupa
kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh tiada satupun pribadi yang seperti Engkau Yesus, yang begitu mengasihi kami, yang begitu mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau saat ini. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada sebab anugerah-Mu. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Tiada cinta seperti cinta-Mu Yesus, yang begitu setia. Sungguh hati kami mengagumi Engkau Tuhan. Sungguh hati kami mengagumi pribadi-Mu. Kami terpesona akan kasih-Mu Tuhan. Kami terpesona akan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh tiada yang seperti Engkau, dan tak akan pernah ada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia
kita katakan di hadapan Tuhan, takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Hanya kasih Tuhan yang sanggup mengubahkan, tiada yang seperti Dia di dunia ini, yang sanggup menerima kami, mengasihi kami, bahkan mengubahkan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati kami, urapi telinga kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Bahkan pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu pakai yang lebih luar biasa lagi. Jangkau umat-Mu Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus ini kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara sekalian, pada hari yang spesial ini saya mengajak kita membaca Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 20 sampai yang ke-25 menulis demikian. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami.
Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa." Catat, tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut. Jangan takut Paulus, jangan takut saudara-saudaraku sekalian, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku." Saudara-saudara sekalian, latar belakang cerita ini ketika Paulus sebagai tawanan sedang dalam perjalanan menuju Roma. Alkitab berkata di tengah laut kapal yang mereka tumpangi dihadang oleh angin badai yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Sama seperti keadaan Paulus, mungkin keadaan kita hari-hari ini sedang dilanda badai. Badai COVID-19 datang menerpa hidup kita. Ada beberapa teman telepon saya, mereka positif COVID-19 dalam minggu ini. Badai itu menghantam hidup kita. Akibatnya badai itu berdampak bagi pernikahan kita, bagi rumah tangga kita. Ada beberapa teman cerita kepada saya, karena COVID ini 1 tahun lebih ini dan sekarang gelombang yang baru lagi datang. Akibatnya suami istri mengalami banyak konflik, mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ada banyak pasangan suami istri yang bertengkar dengan luar biasa pada hari-hari ini. Saudara sekalian, penyebabnya karena sering berdua, sering bersama-sama. Dulu sebelum COVID ini, suami kerja, istri kerja, semua sibuk, dua-duanya sibuk. Pagi bangun semuanya udah siap ke kantor, malam pulang sudah capek, dan kita nggak sering bertemu satu dengan yang lain. Tapi selama COVID ini sering work from home, sering bekerja di rumah, akibatnya sering ketemu. Dan karena sering ketemu, sering melihat kelemahan, sering melihat kekurangan yang selama ini nggak muncul, sekarang muncul. Dan akibatnya gesekan terjadi, konflik terjadi, pertengkaran terjadi. Mungkin hari-hari ini rumah tanggamu, pernikahanmu sedang dilanda oleh badai. Mungkin badai COVID ini melanda, menerpa, berdampak bagi bisnis Anda. Ada banyak pengusaha lagi stres, saudara, karena bisnis mereka digoncang oleh COVID ini. Ada berapa banyak restoran yang tutup. Ada berapa banyak teman-teman yang di bisnis travel, wisata, itu sekarang bangkrut, saudara. Ada beberapa tetangga saya yang bisnis travel, itu sekarang diam di rumah, vakum di rumah. Karena nggak ada penghasilan sama sekali. Ada beberapa teman yang punya hotel, sekarang gigit jari, saudara. Kasihan sekali. Mungkin bisnis usaha Anda terdampak. Mungkin restoran Anda terpaksa harus tutup, harus mem-PHK beberapa pegawai. Saudara sekalian, mungkin kerohanian kita terdampak daripada COVID ini. Ada banyak orang mengalami krisis iman. Atau mungkin kesehatan Anda sedang terganggu. Ada beberapa orang mungkin mengalami positif COVID-19 ini. Nah, saudara sekalian, kalau kita pelajari, ada 4 hal yang sedang dialami oleh Paulus di tengah badai itu. Yang pertama dikatakan oleh Alkitab, badai yang dahsyat terus-menerus mengancam. Badai yang dahsyat terus-menerus, saudara sekalian. Kita stres bukan karena masalah, tapi kita stres karena masalah yang bertubi-tubi. Masalah yang terus-menerus yang beruntun kita alami dalam hidup kita. Masalah satu belum selesai, datang masalah kedua, datang masalah ketiga, keempat. Nah, masalah yang bertubi-tubi yang terus-menerus itulah yang membuat kita stres.
Kalau Anda dipukul orang satu kali, Anda nggak akan ambruk. Tapi kalau orang itu pukul Anda terus menerus, Anda pasti ambruk, saudara. Nah begitu juga kita melihat COVID ini kok nggak berhenti-berhenti. Kok datang terus, saudara. Awalnya pada Maret 2020 ketika COVID masuk ke Indonesia, teman saya bilang, apa tenang, ini cuma 3 bulan aja. Ini paling cuma 6 bulan. Tapi udah setahun lebih, saudara. Saya berpikir mungkin ada yang katakan waktu pasca tahun lalu COVID ini akan reda. Tapi bukannya reda, tapi semakin mengganas. Saya berpikir Desember semuanya lebih baik. Enggak juga. Januari gelombangnya naik lagi. Dan sekarang tambah lebih ganas lagi karena ada varian baru, varian Delta dan mungkin juga Delta Plus, saudara, yang katanya penyebarannya lebih mudah, penyebarannya lebih berbahaya. Kita sekarang harus pakai masker double. Di dalam masker medis, di luar masker kain. Saudara sekalian, rasanya keadaan hari-hari ini lebih mengerikan daripada tahun lalu, saudara. Angka positif COVID di Indonesia dalam sehari bisa 20.000 lebih, saudara. Ini rekor dan sempat nomor 1 di dunia. Nah, keadaan ini membuat kita stres. Badai ini datang tidak berhenti-berhenti. Datang terus-menerus dan Alkitab berkata mengancam. Ini benar-benar mengancam jiwa kita, mengancam kesehatan kita, mengancam keselamatan kita. Kita terancam, kita terintimidasi dengan COVID ini. Seorang teman ajak saya liburan, Pak ayo ke Bali. Jalan-jalan di Bali lagi sepi katanya. Saya bilang bukannya saya nggak mau ke Bali, saya pengen banget ke Bali. Tapi masalahnya kalau kita liburan, kita holiday, tapi terancam, kayaknya nggak enjoy deh. Kita holiday tapi terintimidasi, rasanya nggak nikmat juga, saudara, nggak suka cita. Kita makan di restoran, kita intip dulu, restorannya banyak orang nggak nih, rame nggak nih, ini berbahaya nggak? Ya kita nggak nyaman, kita nggak bebas. Makanya saya belum pergi-pergi dulu. Nah ketika kita mengalami badai yang terus-menerus yang mengancam kita bisa stres. Yang kedua yang dialami oleh Paulus dan teman-teman satu kapalnya adalah dikatakan matahari dan bintang tidak kelihatan berhari-hari, saudara. Berhari-hari matahari dan bintang tidak kelihatan, artinya siang gelap, malam gelap. Blank, saudara, black out. Yang dilihat cuma gelap, gelap, gelap. Tidak ada terang, artinya tidak ada harapan, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tidak ada saudara sekalian yang bisa menolong mereka. Gelap, semuanya gelap. Saya berpikir dengan adanya vaksin, kita punya imunitas untuk melawan COVID ini. Tapi ternyata faktanya banyak orang yang sudah divaksin pun terpapar virus ini. Yang terjadi di Singapura, saudara, mengagetkan. Orang-orang yang sudah divaksin ternyata positif COVID-19. Nah ini yang membuat pemerintah, Departemen Kesehatan di sana bingung. Ternyata vaksin pun tidak menjadi jaminan. Tapi bukan berarti kita jangan divaksin. Kita harus vaksin. Karena vaksin itu menjadi benteng bagi hidup kita. Saya sudah divaksin 2 kali, saudara. Dan kalau memungkinkan, kalau boleh, saya mau vaksin lagi. Nggak tahu kapan waktunya. Supaya itu membangun kekebalan tubuh kita untuk kita bisa melawan COVID ini. Melawan virus ini. Keadaan sepertinya gelap. Kita nggak tahu masih bagaimana. Kita nggak tahu solusinya apa. Ada banyak pengusaha punya uang banyak. Tapi nggak tahu mau bisnis apa. Rasanya blank, rasanya tidak ada harapan. Sampai seorang teman tanya, sampai kapan Pak? Ada yang memprediksi sampai 2026. Ada yang memprediksi sampai 2028. Wow, lama banget saudara. Kita dalam kondisi seperti ini. Nah gelap, nggak ada solusi. Orang semua bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Yang ketiga, keadaan yang dialami oleh Paulus dikatakan mereka dalam kesukaran dan kerugian. Wow, benar-benar lah. Badai COVID ini membuat kita dalam kesukaran. Kita dalam kesukaran yang berat dan dalam kerugian yang besar. Ada berapa banyak orang rugi secara ekonomi, rugi dalam banyak hal. Ekonomi negara hancur, saudara. Ekonomi pengusaha-pengusaha hancur. Kita mengalami kerugian dan kesukaran yang besar.
Mau kemana-mana takut, mau kemana-mana terintimidasi. Dan Alkitab berkata yang keempat, sampai mereka kehilangan harapan untuk menyelamatkan diri. Mereka jadi tawar hati. Mereka jadi gak punya harapan untuk menyelamatkan diri. Nah saudara sekalian, di tengah badai itu malaikat Tuhan muncul dan berbicara kepada Paulus, jangan takut. Malaikat berkata kepada Paulus, jangan takut. Saudara sekalian, ada satu hal yang saya mau bagikan bagi saudara yang sangat penting sekali untuk kita bisa menghadapi badai COVID ini. Dikatakan kita harus percaya kepada Allah dan percaya kepada janjinya. Makanya Paulus katakan, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Hari-hari ini kita harus membangun iman kita. Hari-hari ini kita harus menguatkan keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kecenderungan kita manusia, kita mengalami badai ini, kita akan menjadi takut. Kita akan menjadi paranoid. Makanya malaikat katakan jangan kamu takut. Saya mau beritahu kepada saudara, jangan kamu takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Alasan yang pertama, karena ketakutan itu akan merusak kesehatan kita. Ketakutan itu berdampak bagi kesehatan fisik kita. Analisa mengatakan kalau Anda takut, Anda paranoid, maka imunitas tubuh kita akan drop. Imunitas tubuh kita akan turun. Ada banyak penyakit yang muncul karena kita ketakutan. Nah saudara sekalian, ketakutan merusak fisik kita. Macam-macam penyakit bisa muncul gara-gara kita takut. Ketakutan membuat kita jadi stres, jadi depresi, jadi frustrasi. Ada berapa banyak orang sekarang takut ini, takut itu, takut ini, takut ini. Dan tidak mau melakukan ini, tidak mau melakukan itu. Terintimidasi, dilumpuhkan, dilemahkan oleh ketakutan. Yang kedua yang berbahaya lagi, ketakutan itu mengganggu jiwa kita. Emosi kita jadi terganggu. Orang jadi gampang marah, gampang tersinggung, dikit-dikit bisa sedih banget. Emosi kita jadi labil, emosi kita jadi up and down dengan sangat cepat, saudara. Emosi terganggu, mau tidur nyenyak aja susah sekarang. Ada berapa banyak orang lagi tidur tiba-tiba terbangun, saudara, dan tidak bisa tidur lagi, keringat dingin. Mengganggu pikiran kita. Pikirannya jadi buntu. Nggak bisa mikir lagi. Yang dipikirin semua negatif aja. Yang dipikir semuanya yang negatif. Pesimis jadinya. Dan itu mengganggu kehendak kita. Kita udah nggak mau ngapa-ngapain lagi deh. Udahlah, gini aja lah, di rumah aja lah. Udah, rasanya udah. Sampai ada seorang teman berkata, ya Tuhan biar aku cepat mati aja Tuhan. Cepatlah Tuhan datang. Frustasi banget kan saudara. Karena dia nggak kuat menghadapi COVID, situasi ini udah Tuhan disuruh datang. Bukan dalam agenda kita Tuhan datang, tapi dalam agenda dia. Tapi dia pasti segera datang. Yang ketiga yang lebih berbahaya lagi, ternyata saudara, ketakutan itu mengganggu rohani kita. Ketakutan itu membuat iman kita jadi lumpuh, kita jadi ragu, jadi bimbang, kita kehilangan kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Ketakutan mendominir iman kita. Ketakutan mengalahkan, menaklukkan iman kita. Kebimbangan itu menguasai hati pikiran kita. Keraguan-raguan menaklukkan hidup kita. Ini yang berbahaya. Kita gak percaya lagi sama Tuhan. Ada berapa banyak orang yang tergoncang imannya. Yang mengalami krisis iman gara-gara COVID ini. Nah, di tengah badai ini, kita harus menguatkan iman kita. Kita harus menguatkan keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan dan kepada janjinya. Jujur ya saudara, tidak mudah menguatkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan di tengah badai yang kita alami. Tidak mudah beriman di tengah situasi buruk yang sedang kita hadapi. Ingat, Tuhan tidak pernah terintimidasi dengan situasi dan keadaan kita. Pegang janji Tuhan.
Janji Tuhan ya dan amin. Paulus katakan, aku percaya dia pasti melakukannya seperti yang dikatakannya kepadaku. Paulus punya keyakinan kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan dia pegang janji firman itu. Dan janji itu berkata, kamu semua akan selamat. Tidak ada yang binasa. Saya katakan, kamu semua akan selamat. Tidak ada yang binasa, saudara. Kita akan bisa melewati badai ini. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Kenapa Paulus akan selamat? Karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup Paulus untuk ke Roma menghadap Kaisar. Saudara sekalian, engkau akan selamat. Engkau tidak akan cepat mati karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan punya tujuan yang dahsyat dalam hidup setiap kita. Benar saudara, rencana Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai dengan rencana, dengan tujuannya dalam hidup kita. Sekalipun COVID ini menggoncang dunia ini, Anda akan selamat. Anda akan bisa melewati badai ini. Anda tidak akan binasa. Anda akan selamat. Kenapa? Karena Tuhan masih punya tugas buat kita. Tuhan masih punya tugas buat Paulus supaya dia sampai di Roma. Dan kita akan melihat di Roma terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Karena pemenjaraan Paulus itu membuat Injil diberitakan dengan luar biasa di dalam istana maupun di luar istana. Saudara sekalian, jangan menyerah. Jangan cepat putus asa. Engkau tidak akan mati, engkau akan selamat saudara. Karena Tuhan masih punya tugas, Tuhan masih punya tujuan dalam hidup setiap kita. Kita harus belajar nih, menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Kita mau belajar dari Daud saudara, kita baca deh. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 menulis demikian. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. In great distress, sangat tertekan, sangat stres, sangat depresi, terjepit. Kita kan dalam keadaan yang sama, dalam keadaan terjepit saudara. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya, laki-laki dan perempuan. Mereka punya base camp di Siklag, diserang saudara. Dan ketika Daud dan para tentaranya pulang, semuanya sudah habis. Anak istri mereka semua ditawan saudara. Dan mereka pedih hati. Masalah keluarga itu selalu menimbulkan kita stres. Betul kan? Masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah keluarga itu selalu menjadi sumber stres yang sangat berat. Masalah ekonomi mungkin kita bisa hadapi. Masalah kesehatan mungkin kita bisa lalui. Tapi kalau sudah masalah keluarga itu menyita perhatian emosi kita. Dan akibatnya para tentaranya, pengikutnya ingin membunuh Daud. Ingin melempari Daud dengan batu. Daud dalam keadaan terjepit. Musuh terbesar bukan dari luar. Tapi musuh terbesar seringkali dari dalam saudara. Dan dikatakan di tengah keadaan yang terjepit apa yang Daud lakukan, dia menguatkan kepercayaannya. Dia menguatkan keyakinannya kepada Tuhan. Saya tahu badai yang kita hadapi badai yang tidak biasa. Kita nggak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Udah setahun lebih saudara. Jadi untuk menghadapi keadaan ini, kita harus menguatkan iman kita. Kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus kuatkan iman kita. Nah bagaimana caranya? Kita belajar dari Daud dalam Mazmur 103. Dia menulis begini ayat yang pertama dan kedua. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada 3 cara kita menguatkan iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Yang pertama, kita harus memerintahkan jiwa kita. Kita harus membangun jiwa kita. Dan kita ucapkan firman Tuhan kepada jiwa kita. Jiwanya harus dibangunkan, jiwanya harus diperintahkan. Makanya Daud katakan, hai jiwaku. Jangan tunduk pada jiwa kita dalam perasaan kehendak emosi kita. Kita harus menguasai jiwa kita harus mengontrol jiwa kita.
Makanya caranya berbicara kepada jiwamu. Ucapkan firman Tuhan kepada jiwamu. Saya sehat, saya umur panjang, saya punya imunitas yang tinggi, saya tidak tertular COVID ini. Saya punya Tuhan yang menjaga, yang memagari hidup saya. Kita harus bangunkan jiwa kita, bangkitkan optimisme, keyakinan itu pada jiwa kita. Jangan berkata yang negatif. Dijauhkan dari kata-kata yang negatif. Saya pasti tertular, saya pasti kena. Saya punya teman saudara. Satu hari dia nonton TV ini tahun lalu 2020. Dia nonton TV. Waktu itu ada analisa dari seorang profesor yang mengatakan supaya herd immunity, imunitas bersama itu bisa terbangun, semua harus kena virus katanya, kena COVID ini. Jadi teman saya dalam hati bilang, aduh lebih baik gua kena ya, supaya gua kebal terhadap virus ini. Bener, tidak lama dia ngomong di hatinya, dia kena virus, positif virus saudara, hampir sempat drop keadaannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan menyembuhkan dia. Nah, hati-hati nih berbicara kepada jiwa kita. Ucapkan firman, ucapkan firman. Saya lebih daripada pemenang. Saya diberikan umur panjang. Ucapkan firman, ucapkan firman. Saya kuat, saya cakap. Kan kita bilang, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Ayo kita bangunkan jiwa kita. Yang kedua caranya dengan memuji Tuhan. Daud katakan pujilah Tuhan. Ketika Anda memuji-muji Tuhan, ketika Anda mengenakan jubah pujian, semangat yang patah, tawar hati, ketakutan, putus asa akan lenyap. Atmosfer hidup kita akan berubah. Penuh keyakinan, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayo mulai sekarang naikkan puji-pujian. Naikkan puji-pujian, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa bagi kita. Dan yang ketiga, kita ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Saudara sekalian, kita akan bisa menguatkan iman kita dengan mengingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Wow, Tuhan itu baik dulu, baik sekarang, dan baik selama-lamanya dalam hidup kita. Apapun masalah yang kau alami, percayalah Tuhan itu baik. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dulu menolong Anda. Ingat kebaikan Tuhan pernah menyembuhkan Anda, pernah memberikan kelegaan, kemenangan kepada Anda. Pegang janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Tuhan bukan pendusta, Tuhan bukan pembohong. Apapun yang Dia janjikan pasti terjadi. Ada satu janji Tuhan terakhir yang saya mau bagikan buat saudara. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. A menulis demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Dalam bahasa Inggrisnya, the God who made you in the first place. Luar biasa. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Kita diciptakan nomor satu dalam tingkatan nomor satu yang luar biasa. Hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut. Jemaat Tuhan sekali lagi dikatakan janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Tuhan sudah menebus kita, membayar kita dengan harga yang mahal. Dengan harga nyawanya Tuhan Yesus. Kita dibayar dengan tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Wah, personal banget. Tuhan memanggil kita dengan nama setiap kita. Tuhan panggil kita Agus, Tuhan panggil kita Lingling, Tuhan panggil kita Alvin, Tuhan panggil kita Thomas, Tuhan panggil Markus, Tuhan panggil nama setiap kita. Dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, dalam bahasa Inggrisnya sungai yang bergelora, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dalam terjemahan bahasa Inggris bagus sekali dikatakan, when you are between a rock and hard place. Kita ini ada di antara batu karang dan tempat yang keras. Kita ada dalam jalan buntu. Dikatakan, it won't be a dead end. Itu bukan jalan buntu. Itu bukan akhir segala-galanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Dalam bahasa Inggris, because I am God, your personal God. Saya suka banget kata personal God. Dia bukan Tuhan semua kita aja.
Tapi dia Tuhan setiap personal kita. Dia Tuhan bagi setiap pribadi setiap kita. Yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Dalam ayat selanjutnya dalam bahasa Inggris dikatakan begini. That how much you mean to me. Wow, kita ini berarti bagi Tuhan. Dikatakan, that's how much I love you. Begitu besarnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Anda berarti, Anda ini dicintai Tuhan. Dan Alkitab berkata kita ini miliknya Tuhan. Wow, kalau Anda punya barang yang berharga, milik yang berharga, pasti Anda jaga, Anda rawat, Anda lindungi, Anda pelihara dengan baik. Kita ini miliknya Tuhan. Dia pasti jaga kita dari COVID ini. Dia pasti lindungi kita. Dia pasti tolong kita. Dia pasti berkati setiap kita. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan. Tuhan menolong saya. Tuhan menghiburkan saya. Tuhan memberkati saya dengan luar biasa. Karena saya miliknya Tuhan. Dan saya ini berharga. Tuhan sayang sama saya. Begitu juga kepada setiap kita. So jemaat Tuhan, jangan takut. Jangan takut menghadapi gelombang delta plus, gak tahu apalagi yang selanjutnya akan datang. Jangan takut. Tabahkan hatimu, kuatkan hatimu. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati setiap kami yang ambil bagian, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari bersama-sama sebelumnya kita tundukkan kepala, satukan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus, melakukan perintah Tuhan. Engkau sendiri yang mengatakan, lakukanlah ini mengingat akan aku. Kami mau mengingat Engkau Tuhan dan karya salib-Mu yang luar biasa. Darah-Mu yang suci kudus telah tertumpah bagi kami, menebus dan mengampuni kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat roti atau biskuit. Saudara boleh menyiapkan itu tadi sebelumnya dan kita sekarang mengangkat. Kita akan mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus yang telah terpecah, tertikam di atas kayu salib 2000 tahun lalu, menyembuhkan saudara dan saya. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini makanlah, terimalah dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Sekarang marilah kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada cawan anggur, yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus, darah yang suci kudus telah tercurah tertumpah 2000 tahun lalu, menebus hidup saudara dan saya, mengampuni dosa saudara dan saya, memeteraikan saudara dan saya sebagai warga sorga. Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus.
Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, boleh tundukkan kepala, tutup matamu, dan sejenak naikkan ucapan syukurmu secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang telah terpecah, tergantung di atas kayu salib. Darahmu yang suci telah tertumpah bagi kami. Kami melakukan perjamuan kudus mengingat karya tersebut. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang telah Engkau beri. Mampukan kami untuk hidup di dalam Kristus, di dalam tuntunan Roh Kudus, mengerjakan keselamatan yang telah Engkau berikan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dan Aba berdoa buat setiap jemaat yang telah menonton dan mendengar program ini, Tuhan berkati pelihara kehidupan mereka. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang menjadi pekerjaan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan masa depan mereka diberkati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, penduduknya dari Sabang sampai Merauke, pemimpinnya tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun berada diberkati Tuhan. Kami berdoa program vaksinasi berjalan dengan lancar, Indonesia diberkati, dipulihkan. Kami berdoa buat mereka yang terdampak di pandemi ini, para pengusaha, para karyawan, dan tenaga profesional. Mereka yang ada di garda terdepan, para relawan dan tenaga medis dipelihara Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, yang rencananya akan beribadah kembali secara onsite tatap muka pada bulan Juni. Tuhan memberkati sehingga boleh berjalan dengan lancar. Setiap kebutuhan, setiap program acara Tuhan yang penuhi, Tuhan yang cukupkan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Terpuji-pujilah namamu kekal selamanya. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami semua ingin terima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.